Kami berharap pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan dan kepada seluruh masyarakat yang mungkin mendengar informasi saat ini. Memang sangat miris cerita ini. Kasus dugaan eksploitasi terhadap puluhan pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia atau OCI memicu gelombang kemarahan publik di media sosial. Sejumlah netizen yang berbakti secara terbuka menyuarakan seruan boikot terhadap Taman Safari Indonesia yang diketahui memiliki keterkaitan dengan OCI, meskipun secara entitas perusahaan berbeda. Seruan boikot ini ramai setelah muncul kembali kesaksian dari para mantan pemain sirkus yang mengaku menjadi korban perbudakan. Dalam kesaksian mereka, para korban mengaku dipisahkan dari orang tua sejak kecil, dipaksa tampil di sirkus tanpa upah yang layak, hingga perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Tagar boikot Taman Safari pun ramai diperbincangkan. Banyak yang menilai bahwa meskipun Taman Safari Indonesia mengklaim tidak terlibat langsung, hubungan historis dan struktural mereka dengan OCI tetap menimbulkan pertanyaan. Terlebih, para pendiri Taman Safari sendiri diketahui memiliki latar belakang sebagai pemain sirkus, yang menimbulkan kecurigaan adanya kesinambungan praktik lama yang kini disorot publik. Tidak sedikit pula netizen yang budiman mempertanyakan mengapa kasus ini sempat dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 1997 namun tidak ada tindak lanjut yang memadai. Dugaan adanya pembiaran dan penelantaran hukum pun menjadi bahan diskusi panas. Kini setelah viral kembali dan para perwakilan korban bertemu langsung dengan Wakil Menteri HAM Mugianto, publik berharap agar kasus ini dibuka secara transparan dan para pelaku diadili sesuai hukum. Gelombang boikot ini menandakan kekecewaan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang disebut-sebut terjadi secara sistematis selama puluhan tahun, dan menuntut agar tidak ada lagi eksploitasi manusia yang dikamuflase sebagai hiburan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sudah selayaknya Taman Safari itu diboikot oleh masyarakat, tidak didatangi lagi, tidak memberi makan para pemiliknya, usahanya ditutup. Ketika kita tahu ada perbudakan di Taman Safari yang dilakukan oleh para pemiliknya, ini bukan masalah dia itu miskin, dia itu kekurangan makan, bukan. Pemiliknya itu orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Sudah waktunya dalam masa tuanya ini para pemilik Taman Safari yang bernama Hadi Manansang, Jansen Manansang, Fren Manansang, dan Tony Sumampau ini diusut secara tuntas di muka peradilan. Video ini adalah respon dari kerja-kerja advokasi kawan-kawan pengacara seperti Cak Soleh yang kemarin lalu berjuang ke Komnas HAM, ke DPR RI, dan lain-lain, Kementerian Perempuan dan Anak. Melihat, mendengar cerita-ceritanya para korban tersebut, hati ini terasa miris. Tidak bisa membayangkan kekejaman yang sudah dialami oleh para korban. Bayangkan dari umur 24 tahun sampai beranjak dewasa disuruh dipaksa untuk menjadi pemain sirkus, nggak digaji. Kalau ada kesalahan sedikit apapun mendapatkan berbagai macam, sampai ada yang namanya puput itu dipaksa untuk makan kotorannya. Yang namanya Vivi disuruh tidur di kandang macan, kandang harimau. Yang puput juga dipisahkan dengan anak bayinya sampai umur kurang lebih sekitar 20 tahun. Ketegasan pemerintah, aparat penegak hukum, para aktivis, dan kawan-kawan yang lain yang peduli dengan hal ini, para masyarakat, kalau tahu seperti ini seharusnya peranan-peranan kita mainkan menurut kemampuan kita. Kalau orang masyarakat biasa ya gak usah datang lagi ke Taman Safari. Kalau sama manusia saja tega seperti itu, apalagi sama hewan-hewannya yang gak bisa ngomong, yang gak bisa berteriak, yang gak bisa melakukan ke podcast, gak bisa lapor dan lain-lain, diusut seperti itu
gak diem aja. Ya, kementerian juga punya anggaran digaji oleh rakyat. Masa iya sih tidak berani sama 4 orang yang saya sebutkan tadi. Untuk kawan-kawan aparat kepolisian, ini kan bukan delik aduan Pak Bu. Seharusnya ini laporan terbuka seperti ini ya secepatnya ditindaklanjuti, jangan sampai ada korban-korban yang lain, dan kami yakin banyak korban yang lain yang belum terungkap. Selamat kepada Cak Soleh dan kawan-kawan yang sudah mau bekerja keras. Saya yakin Cak Soleh dan kawan-kawan kedepannya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesuksesan yang luar biasa. Kaget banget dengar berita sirkus ini. Kalau benar beritanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan teman-teman yang menjadi korbannya. Semoga kalian lekas pulih, dan untuk pelakunya semoga tertangkap terus dapat keadilannya. Udah selama ini baru naik saat ini kasusnya. Aku sih sebenarnya prihatin sih. Kenapa nggak dari dulu teman-teman? Yang jadi korban kan juga banyak ya. Kenapa nggak dari dulu di-up? Ya mudah-mudahan dapat jalan terbaik lah untuk semuanya. Untuk para korban ikut prihatin ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Sisi gelap sirkus Taman Safari, pemain hingga dipaksa bekerja saat hamil. Jadi kemarin itu ada salah satu video podcast di akun YouTube yang viral banget tentang para mantan pemain sirkus di Taman Safari. Coba kamu bayangkan, dari tahun 1997 mereka itu dipaksa jadi pemain sirkus, bahkan sampai diam-diam, bahkan yang lebih parahnya dipaksa bekerja saat hamil. Cuman videonya baru viral dan muncul akhir-akhir ini. Bahkan mereka pun sudah mengadu dari tahun 1997 ke Komnas HAM. Sayangnya belum ada tindakan sampai saat ini. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini, bantu viralkan biar tidak ada kejadian berikutnya terulang seperti ini lagi. Ini miris sekali soalnya. Bantu viralkan ya. Bahkan mereka dulu rela melambung di udara hanya demi menghibur kita yang masih kecil. Sekarang mereka duduk di kursi roda, bukan alasan karena mereka rentan usia, tapi karena perlakuan di masa lalu yang tidak manusiawi di balik gemerlapnya pertunjukan sirkus ini. Coba bayangkan. Ayo guys, bantu viralkan video ini biar tidak ada kejahatan serupa lagi. Guys, kalian ikutin gak kasus Taman Safari yang disomasi oleh mantan pemain sirkusnya? Dari situ kita bisa lihat ya, ternyata Taman Safari itu menyimpan banyak kisah para pemain sirkusnya, dimana mereka itu mendapatkan perbuatan yang gak manusiawi guys. Mereka itu diikat pakai rantai, kemudian dikasih makan dan ada ibu-ibu yang lagi hamil pun dipaksa untuk kerja. Padahal ya kasus ini udah lama sebenarnya. Pada tahun 1997 pernah dilaporkan untuk kasus ini, tapi tidak dilanjut atau diberhentikan karena kasusnya itu tidak cukup bukti. Para korban ini pada cerita guys, pada umur mereka yang masih muda, masih kecil, mereka dan mereka yang mendapatkan perbuatan yang gak baik ini, dan mereka itu dipaksa gitu loh. Berarti di sini ada unsur mengeksploitasi anak sebenarnya ya. Guys, kalian bantu up untuk kasus ini ya, biar kasus ini cepat terungkap dan juga para korban ini mendapatkan haknya gitu. Adanya dugaan eksploitasi terhadap para pemain sirkus di Taman Safari Indonesia, pengungkapan para mantan pemain sirkus yang ada di Taman Safari Cisarua, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, diduga mengalami pada saat mereka di dalam ruang pengawasan para manajemen Taman Safari Indonesia. Khususnya mereka para pemain sirkus diduga mendapatkan banyak dalam mereka menjalankan profesi mereka sebagai pemain sirkus. Bahkan secara fisik nggak tanggung-tanggung. Dari pengakuan mantan pemain sirkus ini ada yang sampai pemerintah diminta untuk ketegasannya mengungkap persoalan ini agar tidak menjadi sesuatu yang betul-betul merampas hak asasi manusia dalam hal berapa tahun mereka mengabdikan hidup mereka untuk menguntungkan Taman Safari Indonesia. Artinya dalam hal ini, biar karena hukum yang bicara, ada aparat penegak hukum, ada fungsi kontrol daripada DPR RI, DPRD kota dan sebagainya, dan juga ada Komnas HAM terhadap hak asasi manusia apabila ada yang terlanggar di situ. Oleh sebab itu, kami berharap pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan, dan kepada seluruh masyarakat yang mungkin mendengar informasi saat ini, memang sangat miris cerita ini karena
sekian tahun hak orang, hak kebebasan seseorang, hak hidup seseorang terbelenggu di dalam ruang Taman Safari Indonesia itu. Dan dikatakan oleh para alumni pemain sirkus ini, kita tidak berminat lagi untuk masuk Taman Safari. Karena di balik keceriaan Taman Safari itu, di balik hiburan yang kita dapatkan, di balik kegembiraan yang kita dapatkan, ternyata banyak tangisan para pemain sirkus yang ada di Taman Safari Indonesia itu.